Halo sahabat UB TV, senang sekali rasanya saya Aurel Queen menyapa Anda kembali dalam program Here I Am. Seperti biasanya, program ini akan pastinya memberikan informasi yang bisa mengedukasi dan tentunya bisa menginspirasi sahabat UB TV di rumah. You crown with the likes of us. Yeah, you crown, no. You crown with the likes of us. You said I could call you any name that I want. I'ma call you any name. I don't want the bag, I don't wanna go for it. You're fishing cause it's all the same. Check me where you needed me the most. Nah, hari ini telah hadir bersama saya narasumber istimewa. Iya, narasumber istimewa ini siapa sih? Yaitu Mas Raka, selaku owner dari Kos Rahman dan Gria Indragiri. Wah, apa kabar nih Mas Raka hari ini? Baik dong pasti. Baik ya pastinya. Kita akan tanya-tanya nih seputar usaha. Nah, kalau kita ngomongin usaha dari Mas Raka ini sendiri yaitu Kos Rahman dan Gria Indragiri, di mana ini bergerak di bidang properti nih ya. Nah, Aurel ini penasaran banget nih soal sejarah. Kenapa sih namanya Kos Rahman gitu loh dan Gria Indragiri. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih kulik-kulik yang mendalam seputar Kos Rahman ini nih, karena ini yang pertama kali usaha dibentuk di bidang properti ya Mas ya? Iya. Oke. Jadi malah kalau boleh cerita, sebelum saya membentuk Kos Rahman ini namanya Kos Rahma. Oh. Jadi justru tadinya itu saya akan membuat Kos Putri. Makanya kenapa Rahma itu tadi. Nah ternyata setelah udah saya launch 1-2 bulan, ternyata demand-nya mungkin kurang gitu, peminatnya yang sedikit gitu. Nah akhirnya saya coba berdiskusi kembali, coba saya juga cari tahu kembali terkait kawasan itu sendiri. Akhirnya saya resmikan untuk saya ubah namanya. Oke, dan karena akhirnya akan berganti ke Kos Putra. Kos Putra, oke. Agak lucu ya kalau misalnya Kos Rahma gitu kayaknya ya. terlalu cantik kayaknya. Iya, terlalu cantik gitu ya. Akhirnya jadinya malah Kos Putra dengan nama Kos Rahman ini sendiri. Nah, Oke. gitu. Kalau untuk soal pertama kali punya ide dan kepikiran untuk membangun gitu ya usaha Kos Rahman ini sendiri itu sejak kapan sih gitu? Sebenarnya saya itu udah mulai survei dan mulai belajar terkait kawasan itu sejak saya SMA kelas 2. Nah, itu latar belakangnya apa nih? Kenapa kok sampai mau belajar gitu ya di bidang usaha properti, khususnya juga yang bergerak di bidang kos gitu? Jadi memang saya kebetulan memang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan wirausaha. Memang. Nah, jadi terkait properti dan juga terkait bangunan mungkin ya, itu sudah secara otodidak saya pelajari gitu. Nah, sampai suatu hari saya merasa secara financial itu keluarga saya bermasalah. Gitu. Sepertinya ini dengan kebutuhan semakin hari semakin naik, dengan 3 anak sepertinya nggak bisa nih kalau pendapatan harus tetap gitu. Nah, akhirnya saya coba memutar otak dan apa yang lagi happening yang tentu juga itu secara instrumen investasi aman gitu. Iya, Nah, benar-benar. saya rasa kos-kosan adalah jawabannya saat itu. Nah, makanya kenapa saya sangat bersyukur ketika Kos Rahman itu berdiri, karena keinginan saya mulai SMA sampai 4 tahun kemudian baru Akhirnya tercapai. Oke, kalau kita lihat di Malang ini sendiri itu kan karena memang dikenal dengan julukan kota pendidikan ya, dan ini yang membuat banyak orang yang perantau gitu datang ke Malang, misalnya dari Jakarta, dari Jawa juga, terus itu Sumatera gitu datang ke Malang ini untuk menempuh pendidikan, dan pastinya butuh banget nih kosan ini. Nah, kira-kira karena banyak banget nih kan yang kita tahu itu banyak banget usaha properti yang di bidang kos gitu ya di Malang ini tuh udah banyak. Tapi apa sih yang jadi pembedanya gitu loh Kos Rahman ini dengan kos-kos yang lainnya gitu? Jadi kalau boleh cerita latar belakangnya itu, sebenarnya saya ketika masih aktif menjadi mahasiswa, saya itu tidak pernah ngekos dan saya juga tidak pernah main ke kosan temen nih gitu. Iya, tapi akhirnya punya kos gitu. Akhirnya Gimana punya tuh? kos. Gimana tuh itu? Tapi dari situ akhirnya saya sebenarnya awalnya have no clue gitu. Kenapa kok gitu? Karena saya juga nggak tahu nih culture dan ambience kos itu seperti apa. Iya, bener Gitu. banget. Makanya kenapa ketika saya mulai memutuskan untuk memiliki kos dan mengelola kos ini, akhirnya saya justru belajarnya dari anak-anak kos angkatan pertama saya gitu. Jadi saya sering
mungkin seperti ini ya wawancara, cuman lebih santai gitu, kita non formal juga. Oh ternyata kosan tuh berjalan seperti ini, sehariannya seperti ini. Akhirnya dari situ saya mengambil suatu kesimpulan bagaimana kos Rahman saya ini harus berjalan sesuai standar saya gitu. Salah satunya selain memang living space yang memang itu memenuhi kebutuhan teman-teman anak kos tadi sendiri, dan juga saya ingin memperhatikan psikis dari anak kos saya gitu. Oke, berarti bukan hanya sekedar tinggal, tapi juga dari sisi keamanan, Iya, benar. kenyamanannya Benar. itu memang diperhatikan sekali, dan itulah yang menjadi pembedanya gitu ya. Benar sekali. Oke, Mas Raka, dan selanjutnya aku mau tahu lagi nih, kenapa sih seorang Mas Raka ini memilih di bidang usaha properti kos? Karena kan kalau misalnya sekarang itu ya banyak mahasiswi juga mungkin yang berwirausaha, tapi mereka itu fokusnya ke makanan, kuliner gitu ya. Terus itu juga lebih ke thrifting gitu yang memang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, alasan Mas Raka ini nih, karena ini beda banget. Ada mahasiswa yang masih mahasiswa gitu, tapi fokus usahanya itu di bidang properti ini. Kenapa nih? Alasannya nih apa memilih bidang usaha properti ini? Jadi sebenarnya itu usaha kosan ini saya tempuh setelah beberapa bentuk dan beberapa sektor usaha yang pernah saya jalani. Oke, Jadi seperti saya apa mulai tuh? SD itu emang jualan binder kalau tahu. Oh, I see. Itu masih terkenal banget di zaman-zaman kita Iya, ya. Oke. benar. Jadi Rp500 itu saya dapat 3 halaman gitu jualannya. Terus sampai ada pernah toko sembako, warung pecel, saya ikut tour and travel, jadi sempat modeling juga. Sampai akhirnya singkat cerita saya ketemu dengan bisnis kosan ini yang ternyata sepertinya itu menjadi suatu muaranya, dalam arti atas perjalanan panjang saya menemukan bisnis yang cocok dengan saya juga, jawabannya kosan ini. Karena kenapa? Ternyata setelah saya mengenal diri saya itu, saya memang cukup lihai di hospitality dan juga service gitu. Oke. Makanya kenapa untuk melayani orang, melayani teman-teman, melayani tamu-tamu itu ternyata kecakapan saya gitu. Akhirnya saya merasa sepertinya ini bisnis yang tepat buat saya untuk saya seriusi gitu. Oke, baik. Dan dari menyadari kemampuan dan kecakapan itu akhirnya yaudah nih aku mau fokus di bidang usaha ya kosan ini gitu ya. Oke, ini menarik banget nih. Tapi kita akan kulik lagi nih seputar usaha yang dibangun oleh Mas Raka. Tapi jangan kemana-mana, Sahabat BTV tetap di Here Aja. Cause we got models with the egos on the shelf, choking up you on the run. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Prilly. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Black, white, yellow, and brown's okay. Poolside drinking, we come. Balik lagi bersama aku Aural Queen dan masih dengan narasumber aku hari ini Mas Raka selaku owner dari Kos Rahman dan Gria Indragiri. Kita masih akan ngobrol seputar Kos Rahman dulu nih. Kalau tadi kita udah tanya-tanya seputar dasar-dasar lah ya. Kenapa sih memilih bidang usaha ini, sejarahnya dan lain-lainnya. Kali ini mau tanya, kira-kira karena udah cukup lama bergerak di bidang ini, di bidang usaha ini, dan apakah akan ada inovasi-inovasi terbarukan yang tercipta dari Mas Raka sendiri untuk Kos Rahman ini sendiri? Tentu pasti inovasi akan terus kami lakukan gitu. Jadi memang salah satu inovasi yang terdekat yang melakukan itu yaitu persiapan kami untuk kos kami yang ketiga. Wow, berarti ini sudah ada 3 tempat Ada gitu 3 ya. tempat. Kalau boleh tahu Mas, sebelum ke pertanyaan yang tadi, menjawab pertanyaan tadi, Kos Rahman yang pertama itu terletak di mana, yang kedua di mana, dan yang ketiga akan ada di mana gitu. siap. Jadi untuk Kos Rahman yang pertama itu ada di Perumahan Cahaya Cempaka, Jalan Terusan Soekarno-Hatta. Untuk yang Ramah 2 itu ada di Arumba Hill Residence di Jalan Arumba, Tunggul-Wulung, dan yang berikutnya Rahman 3 nanti insya Allah akan kami dirikan di Perumahan Bumi Palapa Kafling A di Jalan Saksofon, Jatimulyo.
Oke, baik. Dan tadi ada terbesit sedikit inovasi. Nah, Iya, inovasi benar. apa nih yang akan dicanangkan oleh Mas Raka sendiri untuk Kos Rahman? Jadi Kos Rahman 1 dan Kos Rahman 2 itu saya melakukan transaksi itu dalam keadaan saya beli rumah gitu. Jadi oke. rumah jadi saya gunakan untuk rumah kos gitu. Rahman 1, Rahman 2. Nah, untuk Rahman 3 ini bakal benar-benar beda gitu. Bedanya apa? Dari segi ukuran tentu alhamdulillah lebih luas Oke. gitu. Yang berikutnya yang bikin inovasi itu apa? Kami akan berusaha untuk mendirikan kosan sesuai konsep kami. Nah, konsep kami apa? Kami selalu berusaha pengen gimana anak-anak kos itu merasakan kosan itu seperti rumah. Benar-benar itu penting banget sih ya. Penting banget. Ya, nah kalau misalnya kita lihat inovasi ini kan pastinya tidak bisa berjalan ataupun ya cuma dilakukan oleh Mas Raka sendiri. Ya, ini tuh ada timnya atau gimana sih Mas Raka? Kalau untuk yang kosan ketiga ini? Nah, jadi kebetulan saya udah launching untuk alamat Kos Rahman 3 ini sejak 2 minggu yang lalu. Bersamaan dengan saya akan ada hiring atau rekrutmen pegawai. Oke. Gitu. Jadi memang karena saya merasa dari Rahman 1, Rahman 2 ini sepertinya udah limit saya nih. Bener, gitu. iya. Saya setahun tuh udah sampai tipes 2 kali. Untuk Uh. memikirkan wirausaha ini. Iya, gimana biar jalan Biar jalan. gitu ya, inovasinya apa. Terus akhirnya mau hiring berapa orang nih untuk membantu Mas Raka sendiri? Sebenarnya dalam 1 tahun ke depan nanti saya akan membutuhkan 3 orang gitu. Cuman Oke. untuk penerimaannya akan bertahap sesuai kebutuhan kami gitu. Oke, baik. Dan menurut Mas Raka sendiri nih, seperti apa sih perkembangan usaha dari properti kos sendiri ini di Malang? Jadi untuk secara global ya, secara nasional, mungkin Mbak juga mendengarkan kalau memang generasi millennials itu dan akan ke depan akan semakin sulit afford rumah. Karena dari upah minimum pekerjaan sekarang ini dan juga harga properti terlalu jauh. Jauh, benar Nah, sekali. akhirnya memunculkan suatu habit atau culture baru di masyarakat anak muda, yaitu untuk hidup memperbanyak experience sehingga hidupnya berpindah-pindah. Iya, Nah, benar-benar. makanya kenapa bagi kami yang memiliki potensi di bidang properti ini, penyedia tempat tinggal buat teman-teman, buat orang-orang dan customer kami itu sangat menjanjikan. Kenapa seperti itu? Karena makin ke depan generasi yang muda ini bukan lagi beli rumah, tapi Iya. hanya sekedar sewa dan terus berpindah hidupnya Berpindah, seperti iya, itu. benar-benar. Karena tingkat terlalu mahalnya untuk afford suatu rumah gitu. Oke, kalau tadi udah ada sedikit ya, kita tahu itu duka ataupun pengalaman yang sedikit kurang mengenakan gitu ya, karena harus sampai sakit Iya, benar. untuk menjadi wirausahawan yang emang bergerak di bidang properti. Nah, kalau sukanya nih apa nih? Kita ngomongin suka duka deh gitu, selama perjalanan karirnya Mas Raka selama menjadi owner dari Kos Rahman itu seperti apa suka dukanya? Untuk sukanya tentu banyak banget ya, tentu banyak banget. Jadi kebetulan saya memulai bisnis Kos Rahman ini dengan niatan juga untuk bertemu banyak orang baru dalam hidup saya gitu. Jadi emang tadinya secara psikis saya orangnya gampang kesepian nih. Oke. Nah, tapi dengan adanya Kos Rahman ini, karena bentuknya kosan itu juga saya menyewakan kepada orang juga, yang saya itu berhubungan sama manusia, akhirnya saya di situ merasa memiliki banyak teman. Oke. Karena keluar masuknya penyewa dari Kos Rahman itu sendiri. Benar-benar. Itu salah satu sukanya sih. Dan yang berikutnya, Ketemu orang baru, experience Bener. baru, dan Bener banget. dan kita tuh juga jadi belajar karakter-karakter orang gitu ya. Oke. apalagi juga datangnya kan dari Berbagai daerah gitu ya. daerah. Oke. Akhirnya saya tahu Medan, saya tahu Jakarta, iya, saya oke. tahu Jogja. Padahal saya nggak ke sana. Iya, iya. Gitu. Tapi tahu dari orang-orangnya gitu. Ya. Mereka juga cerita gitu, Cerita. experience mereka. Oke, kalau dukanya nih apa nih, Mas? Kalau dukanya tentu ini mungkin udah jadi hal yang sangat lumrah didengarkan banyak orang, bocor Kak. Oh. Nah, jadi bocor itu salah satu dukanya gitu. Iya, benar-benar. Apalagi kalau misalnya ada keluhan nih dari yang Bener. menempati kos itu gitu ya. Iya. Oke, selaku saya yang mengontrak juga sih ya. Iya. Saya juga ngontrak ya di Malang. iya. Saya juga kalau misalnya udah bocor agak pusing ya ini Nah, benar. harus kemana? Karena kalau nggak yang punya rumah atau nggak yang punya kos, ke siapa ngeluhnya gitu. benar banget. Oke, berarti masalah bocor itu menjadi dukanya ya. Dukanya itu. Dan juga menjadi hambatan tersendiri. Harus mikir gimana ya caranya membuat, kan ini saya juga mengusung kenyamanan, ya gitu ya. Oke, baik. Dan bicara soal prospek ke depan dari usaha ini sendiri itu seperti apa, Mas Raka?
Tentu kami, terutama saya pribadi, dalam menjalankan Kos Rahmat ini sangat optimis, gitu. Sangat optimis karena ini akan terus berjangka secara panjang ke depan, secara masif. Karena apa? Baik lagi atas culture yang baru tadi terjadi, karena kaum anak muda itu sulit afford rumah. Tentu saya ingin menciptakan dan memberikan tempat tinggal bagi mereka yang hidupnya akan membutuhkan tempat tinggal secara sewa menyewa gitu. Nah, makanya kenapa saya salah satunya berinovasi. Kalau kosan tuh nggak bisa hanya kotak-kotak saja gitu. Nah, tapi juga harus memperhatikan masalah fungsi gitu, dan juga terutama anak muda sekarang butuh estetika ya. Oke, bener banget dong, karena jiwa kontennya meronta-ronta gitu ya. Jadi butuh background yang bagus gitu ya untuk konten-kontennya. Oke. Dan kita masih akan ngobrol tapi bukan soal kos lagi ya. Kita mau berpindah ngobrolin seputar Gria Indragiri. Ini juga sang ownernya Mas Raka nih. Oke, seperti apa sih keseruannya? Tetap di Here I Am. Oh, you crown with the likes of us. Yeah, you crown, you crown. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Black, white, yellow, and brown's okay. Poolside drinking, we come to stay. Got me thinking up ways to pray for my sanity. But your crown, oh, your crown with the likes of us. Yeah, your crown, Welcome back to Here I Am, masih bersama aku Aurel Queen dan Mas Raka selaku owner dari Kos Rahman dan juga apa ya tadi? Aduh kelupaan. Villa Gria Indragiri. Kalau tadi kita udah ngobrol seputar kosnya ya, sekarang kita mau ngomongin soal Villa Gria Indragiri. Nah, kalau ini bedanya itu apa sih sama usaha kos, Mas Raka? Sebenarnya untuk backgroundnya, untuk basicnya sama properti juga. Properti juga ya. Cuman memang untuk segmentednya juga tentu beda dan juga peruntukannya beda gitu. Oke. Dan ini tuh sejak kapan adanya? Kalau Villa Gria Indragiri ini pas tahun Januari ini. Oh, baru berarti Baru ya. Oke, baru Januari tahun ini. Iya. Oke. Oh, Januari tahun kemarin. Tahun kemarin. Maksudnya ini Enif 1 tahun. Oh, Enif 1 tahun. Oke. Gitu. Terus itu gimana tuh? Apa perbedaannya? Jadi memang perbedaannya itu karena memang kalau kosan kan dia butuh untuk sehari-hari tinggal. Nah, kalau villa itu peruntukannya untuk wisata. Jadi orang pergi berlibur membutuhkan tempat tinggal untuk berwisata. Jadi hitungannya per malam gitu. Kalau kosan per bulan. Itu kalau untuk dari alurnya seperti itu. Oh iya, untuk lokasinya sendiri tuh di mana nih, Mas Raka? Nah, jadi emang kami samakan dengan namanya Villa Gria Indragiri, ada di Jalan Indragiri nomor 8 Kota Batu. Oh, berarti letaknya bukan di Kota Malang tapi di Kota Batu. Benar. Dan itulah yang menjadi pembeda ya. Kalau misalnya villa di Malang itu agak aneh ya gitu ya. Karena ini banyaknya orang-orang yang minat di properti itu memang di kosnya gitu ya, karena mahasiswa juga. Masa iya mahasiswa di villa gitu. Oke. Tapi kalau di Batu nih, berarti untuk orang-orang yang menginap di sana itu berarti dari luar juga gitu ya? Benar. Yang memang pengen liburan atau gimana nih? Jadi kebetulan karena memang saya sebagai pengelola villa itu juga anak muda, tentu yang saya dapat jangkau pada mulanya itu sebelum family, sebelum keluarga itu justru anak-anak muda. Jadi saya menjalin hubungan partnership dengan beberapa organisasi yang ada gitu, seperti duta wisata gitu. Jadi duta wisata baik dari Kabupaten Malang dan juga duta wisata dari Kota Batu untuk ikut mempromosikan dari villa kami gitu. Nah, ternyata membawa dampak, akhirnya banyak sekali anak-anak muda terutama mahasiswa itu yang tahu keberadaan dari villa kami gitu. Oh, oke. Berarti ini sebenarnya untuk pemasarannya sendiri itu dari mulut ke mulut gitu ya. Selain online ya. Selain online. Oh, kalau untuk online
pemasarannya Kos Rahman dan juga Villa Gria Indragiri itu seperti apa sih? Jadi kalau online itu kami memang baru hanya dari platform Instagram gitu. Jadi antara Gria Indragiri dan juga Kos Rahman ada Instagramnya untuk menjangkau dan kita bisa mengenalkan diri lah secara ruang lingkup yang lebih luas gitu. Announce dong apa nama Instagramnya gitu ya kan? Jadi untuk Kos Rahman itu ada di @kos_rahman Di bawah ini. dan juga untuk Gria Indragiri itu @Gria Indragiri. Di bawah ini juga. Jadi mungkin kalau misalnya sahabat BTV lagi kebingungan gitu ya Bener kan, banget. mau cari kos di mana? Kalau lagi di Batu, aduh pengen nginep di mana ya Iya. gitu. Dan inilah jalan terbaik ya kan. Dan bisa langsung dilihat-lihat dulu, dipantengin ataupun dikepoin gitu ya Iya, kalau bahasanya benar. sekarang ya. Oke. Dan untuk inovasi sendiri, kalau untuk villa ini tuh seperti apa? Jadi salah satu pembeda dan inovasi dari villa kami itu dari luasan villanya. Jadi kebanyakan villa-villa terbaru di Kota Batu ini cenderung kecil. Jadi Oke. satu rumah hanya 2 atau mungkin 3 kamar. Tapi milik kami ini secara tanah ada 1000 meter persegi dan untuk kamarnya ada 7. Oh, Gitu. oke. Untuk parkiran aja udah menampung 15 mobil. Jadi memang kami Untuk keluarga besar Nah, gitu benar. ya, untuk memang kapasitas yang besar gitu ya, Benar. bukan hanya keluarga aja. Mungkin ada orang-orang kantoran, perusahaan yang bisa nginep di sana itu yang memang mau nginep di sana bisa berarti iya, gitu bisa ya. banget. Biasanya ini kebanyakan juga dari Oke. makrab. Oh, Nah, benar. Anak-anak Ini muda mahasiswa ini kan Iya, iya, kegiatannya sibuk sendiri. bonding gitu. dong Bonding, ya gitu ya. Oke, baik. Dan untuk bentuk kerjasama, apakah akan untuk berjalannya usaha ini tuh dibutuhkan kerjasama apa nih Mas Raka? Kalau Mas Raka sendiri menilai? Tentu dalam 2 tahun terakhir ini saya menjadi hubungan baik dan juga partnership dengan beberapa yang berkepentingan dan bisa memberikan manfaat satu sama lain gitu. Nah, memang partnership itu kolaborasi salah satu solusi ketika saya pribadi menghadapi COVID pandemi. Nah, ternyata kolaborasi yang saya lakukan itu sangat berdampak terhadap dikenalnya eksistensi dari usaha saya gitu. Jadi memang ke depan pun saya terus akan melakukan hubungan baik dan juga partnership dengan orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan dan fungsi untuk mempromosikan bisnis saya gitu. Oke, kalau untuk rencana pengembangan daripada usaha Kos Rahman dan juga villa ini tuh seperti apa ke depannya? Ke depan tentu kalau untuk Kos Rahman mungkin fokus kami masih untuk menambah terus dari jumlah propertinya. Jadi setelah Rahman 3 ini nggak akan selesai, kami masih mempersiapkan dan survei untuk Rahman keempat dan mohon doanya bisa paling rame lah di Kota Malang gitu. Paling rame di Kota Malang. Oke, baik. Kalau tadi ini kita udah ngobrol banyak banget ya. Dan ini mungkin hal yang paling dikepoin sama sahabat WTV terkait dengan harga. Harga untuk kita bisa kos di Kos Rahman itu berapa sih? Dan juga harga kalau misalnya mau menginap di Villa Gria Indragiri itu berapa gitu? Monggo di-announce nih sama sahabat WTV. Jadi untuk di Kos Rahman itu tentu ada beberapa harga karena memang kami juga menyediakan dari fasilitas dan juga bentuk kamar yang berbeda. Cuman untuk range dan rate harganya itu di antara 700.000 sampai 1.100.000. Untuk per bulan atau per bulannya? Ini untuk kosnya ya, Untuk Kos kosnya, Rahmannya. untuk Kos Oke. Rahmannya. Kalau untuk villanya per malamnya atau gimana nih hitungannya? Untuk villanya itu hitungannya per malam dan juga kami masih dalam durasi untuk melakukan promosi. Jadi memang harganya itu special offerings gitu. Itu di harga 1 juta per malam. Oke, baik. Jadi buat sahabat BTV jangan ragu-ragu lagi, langsung kalau mau nginap ke villanya di Batu, ada Villa Gria Indragiri, dan juga kalau misalnya mau ngekos nih buat mahasiswa sahabat BTV, nah langsung aja ke Kos Rahman. Oke, untuk the last gitu ya, kita ngobrol-ngobrol hari ini, pengen nih Mas Raka kasih pesan untuk sahabat BTV yang mungkin ingin berkarir seperti Mas Raka menjadi seorang wirausahawan yang bergerak di bidang properti. Monggo. Tentu Indonesia itu sangat banyak membutuhkan wirausaha muda yang akan tercipta untuk kemajuan negara ini gitu. Dari negara berkembang ke negara maju gitu. Saran dari saya untuk teman-teman yang mungkin sebaya dengan saya atau mungkin adik-adik saya itu mulai aja dulu.
mulai aja dulu sesuai potensi yang ada gitu. Jadi memang wirausaha itu jangan menunggu itu semua sempurna. Iya. Justru yang menyempurnakan itu pada prosesnya. Jadi apa yang Iya. bisa apa yang ada potensi pada diri kita atau lingkungan kita diaplikasikan ke wirausaha. Oke, luar biasa sekali nih penutup ataupun close statement dari Mas Raka, dan Aurel mendoakan seluruh juga kru-kru yang bertugas hari ini mendoakan Mas Raka supaya usahanya terus jalan. Amin, dan amin. seluruh harapan dan cita-citanya juga bisa tercapai untuk wirausaha yang sekarang sedang dijalankan. Terima kasih untuk kedatangannya hari ini. Terima kasih. Dan terima kasih sudah mau berbincang-bincang bersama saya hari ini. Siap. Dan tidak terasa nih Sahabat BTV sudah 30 menit saya Aurel Queen menemani Anda di rumah. Tapi terus saksikan Here I Am hanya di BTV, aktif dan kreatif. Bye-bye. Picking up ways to pray for my vanity. Put your crown, oh, your crown with the likes of us. Yeah, your crown, oh, your crown with the likes of us. So why you eating crap singles? I've been switching phones, trying not to think about the terms of it all. Wrapping up your life in cellophane, but that 9/11 on the lot is what you love.